Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan yang suci ini, marilah kita memaksimalkan kesempatan ini untuk menggapai berkah dan ridho Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Terlebih pada bulan Ramadan, status keimanan dan ketakwaan menandai perintah Allah terkait dengan ibadah puasa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kita perlu memperhatikan bahwa ayat ini diawali dengan keimanan dan diakhiri dengan ketakwaan. Di awal ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan secara langsung berpuasa di bulan Ramadan kepada orang-orang yang beriman, dan mengakhiri ayat ini dengan tujuan dari berpuasa, yakni menjadi insan yang bertakwa. Orang yang beriman akan senantiasa menjaga diri untuk senantiasa tidak melanggar perintah Allah dan tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang yang bertakwa akan menjalankan segala perintah dan meninggalkan larangan Allah didasari dengan keimanan dari hati tanpa ada keterpaksaan. Jika kita termasuk orang-orang yang beriman, maka tidak akan ada rasa keberatan sedikit pun dalam jiwa kita untuk melaksanakan perintah berpuasa ini dengan segala keikhlasan. Akan berbeda dengan seseorang yang tidak ada keimanan sama sekali dalam dirinya. Pastilah ia akan merasakan beratnya berpuasa karena harus menahan diri dari segala yang membatalkan, seperti makan, minum, serta perbuatan lain yang bisa menggugurkan pahala puasa. Bisa jadi ia berpuasa bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi karena ia ingin terlihat atau takut dan malu kepada sesama manusia, sehingga sering melakukan kebohongan dengan mengatakan bahwa dirinya itu berpuasa. Mengatakan bahwa dirinya itu berpuasa kepada orang lain, padahal ia sendiri tidak berpuasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran, kata iman dan takwa banyak yang disandingkan untuk mengingatkan kita semua bahwa ada pertalian yang kuat antara iman dan takwa. Di antaranya yang sering disampaikan oleh para khatib Jumat dalam wasiat takwanya dengan mengutip ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 102, yakni ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati dalam keadaan kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini dimaksudkan bahwa agar umat Islam memperoleh keimanan yang kuat dan tidak goyah ketika mendapat cobaan, maka ia harus bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kebesaran
keagungan dan kasih sayangnya kepada manusia. Bukti ketakwaan ini adalah menaati Allah dengan tidak sekalipun durhaka, mengingatnya dengan tidak sesaat pun melupakannya, mensyukuri nikmatnya dengan tanpa sekalipun dan sekecil apapun mengingkarinya sampai batas akhir kemampuan manusia. Dari hal ini kita menyadari bahwa hubungan antara ketakwaan dengan keimanan harus bersumber dari hati. Jika tidak didasari dari hati, maka bisa jadi keimanan tidak membawa kepada ketakwaan, dan begitu pun sebaliknya, ketakwaan tidak akan maksimal dan tidak akan menguatkan keimanan. Maka keimanan dan ketakwaan inilah yang diolah kualitasnya melalui ibadah puasa, agar keduanya bisa tertancap dengan baik pada diri seorang muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perintah berpuasa diturunkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mulai membangun pemerintahan yang berwibawa dan mengatur masyarakat baru. Maka dapat kita simpulkan bahwa puasa itu sangat penting artinya dalam membentuk manusia yang dapat menerima dan melaksanakan tugas-tugas besar dan suci. Oleh karena itu, para ulama banyak memberikan uraian tentang hikmah berpuasa, di antaranya ialah untuk mempertinggi budi pekerti, menimbulkan kesadaran dan kasih sayang terhadap orang-orang miskin, terhadap orang-orang lemah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk melatih jiwa dan jasmani, untuk menambah kesehatan dan lain sebagainya. Orang yang beriman dan bertakwa dalam puasanya harus peka. Orang yang bertakwa dan beriman dalam puasanya harus peka dan mampu merasakan penderitaan orang lain dengan berbagi di bulan Ramadan, bukan malah mendorongnya untuk mencari dan mempersiapkan bermacam-macam makanan pada siang hari untuk melepaskan lapar dan dahaganya di kala berbuka pada malam harinya. Jika ini yang terjadi, maka puasa yang dilakukan hanya dimaknai sebagai sebuah ritual ibadah dan tidak memberi dampak kebatinan dan sosial. Predikat takwa yang memang menyangkut manusia dengan Tuhan dan merupakan pencapaian akhir dari prosesi puasa, seharusnya bukan hanya membekas secara individu dan bukan hanya bentuk untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, derajat ketakwaan yang didapat harus memiliki dimensi yang lebih luas, yakni untuk kemanusiaan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ya, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang ditakwa yang dimaksud di sini yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Melalui ayat ini kita bisa mengetahui bahwa ciri orang yang bertakwa adalah memiliki kepekaan sosial dengan menafkahkan hartanya untuk membantu orang lain di kala lapang maupun sempit. Orang yang bertakwa juga memiliki tenggang rasa pada orang lain dalam bentuk menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain.
semua ciri takwa ini benar-benar dilatih dalam ibadah puasa, dan ini yang membuktikan bahwa adanya pertalian antara iman, takwa, dan puasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita menguatkan tekad untuk menjadikan momentum Ramadan kali ini sebagai Ramadan terbaik dalam sejarah hidup kita. Kita tidak bisa menggaransi bahwa kita masih akan bisa bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Marilah kita memaksimalkan kualitas dan kuantitas puasa dan ibadah yang lainnya di bulan ini untuk mewujudkan keimanan kita agar mencapai predikat takwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai wasilah, menjadikan puasa kita sebagai wasilah terhindarnya kita dari siksa api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Semoga Allah mengabulkan harapan kita semua. Mungkin cukup sekian kultum yang sempat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat menunaikan ibadah puasa dan menantikan berbuka puasa. Akhirul kalam minallahi musta'an, fallahu khairun hafizan, minallahi musta'an wal itiklan, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.